Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Hingga sampai pada saat ini saya masih bisa ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Christian Putrani Sugeng. Saya semester 4 prodi teologi. Kali ini saya akan membahas tentang kristologi dan soteriologi. Kristologi adalah cabang ilmu yang membicarakan tentang Yesus Kristus dalam agama Kristen atau ilmu tentang Kristus. Kristologi bagi umat Kristiani merupakan pernyataan atau wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus yang telah dinubuatkan pada zaman nabi-nabi seperti Nabi Nathan, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, Nabi Hagai, dan Nabi Zakaria. Bisa kita lihat pada Yesaya pasal 9 ayat 5 yang mengatakan di sana, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kristologi ini dan ajaran Trinitas tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya, baik dalam sejarah, sistematika, dan dogmatika tidak boleh dipisahkan. Begitu juga halnya dengan soteriologi atau keselamatan, sama-sama tidak bisa dipisahkan. Kristus sebagai Mesias dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, Kristus dikenal sebagai Mesias, sedangkan dalam Perjanjian Baru, Kristus dikenal sebagai Yesus. Nah, dalam Perjanjian Lama, seperti apakah Allah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Allah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu Allah yang bersifat politik, Allah yang membebaskan mereka dari tahanan musuh atau tahanan bangsa-bangsa lain yang telah menjadikan mereka tawas. Jadi intinya, saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama, orang Israel atau bangsa Israel menanti-nantikan Mesias yang membebaskan mereka dari tahanan musuh dan dari kemiskinan dan dari kesengsaraan. Jadi Allah yang mereka nanti-nantikan yaitu Allah yang bersifat politik. Dalam Perjanjian Baru, pada Masehi awal ada banyak orang yang menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Namun Paulus sendiri mengatakan bahwa Mesias adalah Kristus. Disebutkan oleh Paulus dalam Alkitab sebanyak 270 kali, dan nama itu menunjuk kepada Allah atau kata gantinya disebut Allah. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya seperti begini, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menjawab. Jawab Petrus kepadanya, engkau adalah Mesias. Bisa kita lihat pada Markus pasal 8 ayat 29. Begini firman Tuhan, ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Begitu juga dengan perkataan Maria, saudara Lazarus, dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Bisa kita lihat pada Yohanes pasal 11 ayat 27. Dia mengatakan di sana, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dalam Injil Yohanes dipandang sangat khusus tentang kristologi atau membahas tentang kristologi, bahwa
Yesus menurut Paulus, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Bisa kita lihat pada 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Kata Markus, Yesus adalah Mesias. Bisa kita lihat pada pasalnya yang ke-8. Kata Matius, Yesus adalah Musa baru, pengajar hukum baru. Bisa kita lihat pada Matius pasal 22 ayat 37. Lukas mengatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah juru selamat semua orang. Bisa kita lihat pada Lukas pasal 4 ayat 1. Dan terakhir, Yohanes mengatakan Yesus adalah sabda Allah yang menjelma sebagai manusia. Bisa kita lihat pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketuhanan Yesus atau keilahian Yesus sangat diakui dan diyakini oleh orang Kristen dan juga orang Katolik, dan meyakini bahwa Yesus Tuhan sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Bisa kita lihat pada Yohanes pasal 14 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kepribadian Yesus itu terdapat dua natur, yaitu sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Bukti bahwa ia Allah yang sejati yaitu ia bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang mustahil bagi orang-orang, dan bukti bahwa ia manusia sejati yaitu ia bisa merasakan penderitaan, kesengsaraan, dan kematian, dan setelah ia mati ia bangkit kembali pada hari itu. Itu adalah salah satu bukti bahwa ia Allah yang sejati, Allah yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Kristologi ini berbicara tentang ajaran tentang Kristus atau ilmu yang mempelajari tentang keberadaan Kristus. Kristologi ini juga tidak bisa dipisahkan dengan soteriologi, karena soteriologi ini berbicara tentang ajaran keselamatan. Jadi bisa diartikan sebagai secara singkat, soteriologi ini ajaran tentang keselamatan. Dikatakan ajaran tentang keselamatan karena soteriologi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu soteria dan logos. Logos yakni perkataan atau firman, ajaran. Kata soteria berarti sejajar atau nam artinya dengan kata Ibrani yesa atau yasa. Yasa atau yesa ini berarti kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi. Kemudian berarti kebebasan atau keselamatan, kebebasan atau memberikan keluasan atau kelapangan terhadap sesuatu. Di dalam Perjanjian Lama, antara lain dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 3, di sana dikatakan menyelamatkan. Dalam pasal 22 ayat 36 ditulis keselamatan, dan dalam pasal 22 ayat 27 ditulis keselamatan. Kata menyelamatkan atau keselamatan di dalam 3 ayat ini menggunakan kata Ibrani yaitu yesa. Dalam Perjanjian Baru, kata keselamatan bisa kita lihat pada Lukas pasal 1 ayat 64, Lukas pasal 1 ayat 77, pasal 9 ayat 9, dan ayat-ayat lainnya. Bisa kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di dalam Roma pasal 1 ayat 16, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 6, dan ada juga dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, Yudas ayat 3, Wahyu pasal 7 ayat 10. Di dalam kitab-kitab ini kita bisa lihat keselamatan
keselamatan. Jadi kata ini mengandung oknumisasi yang dapat dilihat dipakai menyatakan Kristus adalah keselamatan. Di dalam Kristus diselamatkan, atau di dalam Kristus kita bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua alasan mengapa kita mempelajari soteriologi, yaitu satu, karena adanya perbedaan agama, dan yang kedua, karena adanya ajaran lain atau ajaran sesat. Istilah dosa dalam perjanjian lama ada tiga, ada nyata atau dosa yang kelihatan, dan dosa yang kelihatan. Yang kedua, afon atau dosa yang kelihatan, dan ketiga yang bisa atau dosa yang ketahuan dan dosa dalam perjanjian baru ada dua, yaitu aditya dan hamartia. Hamartia artinya adalah kehilangan atau meleset dari target sasaran yang telah ditetapkan. Sifat dosa yaitu ada secara universal atau menyeluruh. Dosa bawaan atau dosa yang dibawa sejak lahir atau dosa semasa dalam kandungan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, konsep keselamatan ini hanya melalui darah Yesus Kristus, atau yang bisa menyelamatkan ini adalah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dan bisa timbul pertanyaan, mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan? Yaitu karena hanya Yesus yang diutus menjadi juru selamat. Hanya Yesus yang diutus oleh Allah untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Yang kedua yaitu hanya Yesus yang berinkarnasi. Hanya Yesus yang berinkarnasi dari kealahan menjadi manusia. Yang ketiga yaitu hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Yang keempat yaitu hanya Yesus satu-satunya yang mati bagi dosa manusia, yang menggantikan manusia. Yesus memikul dosa manusia dan rela menderita dan mati di atas kayu salib. Kelima yaitu hanya Yesus yang sungguh-sungguh bangkit mengalahkan maut. Dan keenam, hanya Yesus satu-satunya yang memiliki hidup yang tidak berkesudahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, keselamatan ini tidak bisa hilang bagi kita karena Allah telah menjanjikannya bagi kita orang percaya. Yang kita bisa lihat pada pasal 3 ayat 16. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita diselamatkan bukan dari perbuatan kita, bukan dari kelakuan kita, dari apapun yang kita lakukan, tapi kita diselamatkan karena hanya oleh anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan yang diberikannya secara cuma-cuma kepada kita, disitulah kita bisa diselamatkan. Dan kita akan diselamatkan jika kita beriman atau kita percaya kepada Tuhan. Jika kita beriman kepada Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, seperti pada Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu maka Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dengan iman kepercayaan kita bisa diselamatkan. Kita dianugerahi keselamatan oleh Tuhan. Sekian materi singkat dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, dan supaya video ini dan dengan video ini semakin menambah atau semakin meluaskan wawasan para penonton. Demikian
Sekian materi singkat dari saya. Semoga dengan video ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara dan buat saya. Terima kasih. Shalom.